Profesor Dr. Supardi Djoko Darmono lahir pada 20 Maret 1940. Dia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia adalah putra pertama pasangan Satyoko dan Saparian. Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan. Dalam dunia kesastraan Indonesia, Sapardi kerap dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an. Pendidikan Sapardi Djoko Damono dihabiskan di Surakarta dan jalur pendidikan dasar ditempuhnya di SD Impres Nagara Herang. Pendidikan menengah ditempuh di SMP Negeri 2 Surakarta dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Surakarta. Kesukaannya menulis sudah berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat menempuh studi di University of Hawaii, Honolulu, Sapardi menempuh program doktor di Fakultas Sastra UI dan lulus pada tahun 1989. Selepas lulus kuliah, Sapardi sempat menjadi pengajar pada Fakultas Keguruan Sastra dan Seni KIP Malang. Pindah ke Jakarta untuk menjadi Direktur Pelaksanaan Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah Sastra Horizon. Sejak 1974, ia mengajar di Fakultas Sastra pada zamannya. Pada masa tersebut, Sapardi juga menjadi Direktur majalah Horizon, Basis, Kalam, Pembinaan Bahasa Indonesia, majalah Ilmu Sastra, dan Kontri Editor Majalah Tenggara di Kuala Lumpur. Selepas purna tugas sebagai dosen di UI pada tahun 2005, Sapardi masih mengajar di Sekolah Panca Sarjana Institut Kesenian Jakarta, sambil tetap menulis fiksi maupun non-fiksi. Sapardi menikah dengan Wardiningsih dan dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Sapardi Djoko Damono banyak menerima penghargaan, di antaranya adalah Cultural Award di Australia 1978, Anugerah Puisi Putra di Malaysia 1983, Seaworld Award di Thailand 1986, Anugerah Seni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1990, Kalyana Kretya dari Menristek RI 1996, Ahmad Bakri Award di Indonesia 2003, Akademi Jakarta di Indonesia 2012, Habibie Award di Indonesia di tahun 2016, dan ASEAN Book Award di tahun 2018. Dia telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ia tidak saja aktif menulis puisi, tetapi juga cerita pendek. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya, seperti Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, dan Akulah Si Telaga. Popularitas puisi-puisi ini semakin meningkat setelah dilakukan musikalisasi puisi oleh mantan mahasiswanya di FIB UI. Salah satu album yang terkenal adalah Olerda dan Tatiana. Musikalisasi puisi karya Sapardi dimulai pada tahun 1987 sebagai upaya mengapresiasi sastra kepada siswa SLTA. Saat itulah musikalisasi puisi Aku Ingin dan Hujan Bulan Juni kelak Aku Ingin diaransemenkan ulang oleh Dwi Darmawan dan menjadi bagian dari soundtrack Cinta Dalam Sepotong Roti di tahun 1991. Beberapa tahun kemudian, album Hujan Dalam Komposisi menyusul dirilis pada tahun 1996 dikarenakan banyaknya permintaan album Garis Kecil di tahun 2006. Dia meninggal dunia pada 19 Juli 2020 di Rumah Sakit Eka BSD, Tangerang Selatan, setelah sempat dirawat karena penurunan fungsi organ tubuh. Dia meninggal pukul 9.17 pagi. Sejak Sabtu sehari sebelumnya, dia mengalami pendarahan hebat. Hingga hari Minggu pada pukul 8 pagi, dia masih dapat berkomunikasi. Tempat peristirahatan terakhirnya adalah Taman Pemakaman Giritama, Tonjong, Tanjur Halang, Kabupaten Bogor. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari, tentu ku kerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan benteng kemerdekaanmu pada setiap hari terbit. Oh anak zaman yang megah,
Biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah bersilat dan perempuan menyalakan api. Di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal dusta, khianat dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberikan salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain milikmu. Jari bunga